Kalau kita ngomongin seksualitas tuh kan lebih luas daripada seks ya. Maksudnya Ya, kan ini tuh banyak banget hal yang bisa dibicarakan gitu. Bagaimana cara anak-anak melindungi diri, bagaimana anak-anak melihat point of view dari tubuhnya misalnya gitu, secara psikologis gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya pendidikan seksualitas ini menurut aku banyak juga kok orang tua yang sudah memulai sejak anaknya lahir. Misalnya sekarang tuh nggak sedikit loh orang tua yang kalau mau gantiin baju anaknya atau mau gantiin diapers anaknya tuh udah mulai ngobrol nih. Bunda izin ya, Bunda mau buka bajunya. Soalnya adek kan harus mandi supaya apa? Supaya bersih gitu kan. Udah mau diajak ngobrol padahal anaknya juga masih merah gitu ya, bayi merah. Tapi kan dari situ kan sebenarnya ada pendidikan seksualitas juga di mana walaupun kita orang tuanya aja kalau mau misalnya mau membantu anak mandiin anak kita aja izin. Jadi kan kita harapannya ketika ada orang lain yang berperilaku misalnya tanpa izin atau dengan memaksa ingin sentuh-sentuh bagian badan anak yang harusnya nggak boleh disentuh, itu kan berarti kita berharapnya anak-anak merasa itu adalah satu keanehan gitu ya, karena orang tua gue kayaknya di rumah nggak gini deh gitu. Itu kan sebenarnya udah pendidikan seksualitas loh gitu. Atau mungkin yang seumuran Numa nih, Numa sekarang udah umur 2 tahun, udah mulai tahu tuh kalau dia misalnya belum sempat pakai celananya setelah ganti diapers, terus ada orang lain lewat, dia udah bisa bilang malu gitu. Atau mungkin keluar dari kamar mandi belum pakai baju gitu, dia udah bisa bilang malu. Nah itu kan sebenarnya juga pendidikan seksualitas gitu. Jadi ya sebenarnya dari anak kecil banget sih orang tua sudah bisa memulai ya menurut aku. Cuma menurut aku juga awal yang baik dari pendidikan seksualitas ini adalah komunikasi yang positif ya. Karena kan nanti ujung-ujungnya ketika semakin anak besar, tantangan dalam ngobrol-ngobrol seksualitas ini kan jadi semakin besar ya. Udah gitu, pertanyaannya juga semakin mengejutkan gitu. Raka aja anakku sekarang udah umur 13 ya, tapi waktu umur 5 aku ingat banget, dia 5 apa 6 ya. Dia pernah tanya kenapa sih perempuan mens gitu, karena kan kakaknya menstruasi, bundanya menstruasi, itu suka denger selentingan gini, udah Mima lagi marah-marah terus, kayaknya dia lagi mens deh gitu, suka ada yang gitu-gitu kan di rumah. Jadi dia mulai penasaran apa sih itu gitu, dia udah mulai tanya gitu. Terus wah macam-macam deh, semakin anak besar pertanyaannya juga semakin mengejutkan gitu. Dan ketika komunikasi kita nggak positif, biasanya anaknya malas nanya. Jadi kalau anaknya nanya, walaupun kayaknya bikin orang tua deg-degan, kita pertama kali harus bersyukur dulu sih, karena ketika anak-anak melontarkan pertanyaan itu kan berarti ada kepercayaan yang terjalin ya antara si anak kepada orang tuanya, sehingga dia mau tanya gitu. Oh kalau aku pengen tahu kayak gini, aku tanya bunda aja deh gitu kan. Berarti itu ada komunikasi yang baik di situ, makanya anaknya mau tanya. Itu aja udah bersyukur banget. Makanya menurut aku orang tua sekarang tuh kayaknya mesti belajar banget komunikasi positif, gimana caranya kita berkomunikasi supaya sampainya ke anak tuh positif gitu, sehingga anak-anak tuh kalau pengen ngobrol sama orang tua dia ngerasa nyaman lah gitu, mau tanya apapun pada orang tuanya gitu.